menjadikan sangkal kita kan ini sudah punya ukuran pasti ada yang makamkan dengan prosedur penanganan pasien COVID, ya. Kemudian kita ambilkan spesimennya juga untuk kita periksa bersama-sama dengan spesimen yang lain kemarin, dan hasilnya negatif, ya. Hasilnya kemudian bersangkutan dinyatakan negatif, ya. Kemudian untuk yang kemarin, ya, kemarin ada satu jenazah lagi. Perlu saya sampaikan di sini bahwa dalam situasi seperti ini kami juga harus meningkatkan kewaspadaan, antisipasi, sehingga memang prosedur penanganan jenazah di rumah sakit adalah sudah prosedur yang ketat, ya. Jadi petugas di kamar jenazah pun menangani jenazahnya sudah dengan standar perlindungan yang maksimal dengan memakai APD yang lengkap. Sehingga kemarin itu sewaktu dievakuasi dari rumah, kemungkinan ada masyarakat yang lewat, ya. Saya juga tidak mendapatkan beritanya di medsos, tapi oleh informasi dari teman-teman ada yang mengedarkan, ya. Dan saya tidak tahu beritanya seperti apa, cuma tadi pagi dari keluarga ada menelpon saya, ya. Sehingga bersama ini saya ingin menyampaikan buat teman-teman wartawan agar menyampaikan kepada masyarakat agar berhenti dengan berita-berita yang hoax, yang tidak mendukung, ya. Karena ini kan keluarganya jadi ya. Perlu saya sampaikan bahwa yang bersangkutan, ya, untuk jenazah yang kemarin di rumah sakit, ya, penanganan dengan APD yang maksimal, yang standar, itu dalam rangka tadi saya sampaikan untuk proteksi terhadap tenaga kesehatan dan juga petugas. Dalam situasi seperti ini kita nggak bisa. Dan untuk pemeriksaan yang bersangkutan, ya, kemarin saya sampaikan untuk teman-teman coba dicarikan hasil darahnya yang mungkin masih ada untuk kita rapid test, ya. Dan hasil rapid testnya yang jenazah kemarin negatif, negatif. Sehingga mungkin perlu disampaikan kepada masyarakat untuk, saya kira tidak perlu membesar-besarkan dan memberikan berita-berita yang kasihan sama keluarga, kan, ibu-ibu seperti itu. Malah sama keluarga tadi yang telepon saya bilang lapor polisi saja supaya memberikan berita hoax ini jadi tobat gitu. Karena ini tidak bisa model menyebarkan berita-berita yang justru meresahkan masyarakat, kan, seperti itu. Jadi kemungkinan malah keluarga akan melaporkan ke pihak berwajib soal itu, ya. Sehingga mungkin saya imbau untuk teman-teman juga untuk mendukung, ya, dengan memberitakan atau menyampaikan kepada masyarakat. Saya kira tidak perlu membuat berita-berita yang justru tidak benar dan meresahkan masyarakat. Mungkin sementara itu ada pertanyaan. Yang nomor 14 tadi itu, ya. Nomor 14. Iya. Nah, itu kan sudah dinyatakan negatif, Iya. Dan sembuh, ya. Iya. Berarti dia sudah bisa pulang. Sudah boleh pulang. Cuma tadi saya komunikasi dengan dokter penanggung jawab, mungkin masih dibicarakan lagi, dievaluasi lagi karena istrinya kan masih dirawat karena konfirmasi setelah pengobatan yang masih positif. Ya. Nanti akan dibicarakan lebih dalam karena selama ini kan karena dua-duanya positif, supaya tidak terpisah sehingga memberikan dampak psikologis, itu keduanya kita rawat bersama-sama suami istri sehingga saling mendukung dalam upaya penyembuhan. Cuma ini kan sekarang suaminya sudah sembuh duluan, istrinya belum. Ya, apakah nanti suaminya dipulangkan, ya, nanti sementara diskusikan oleh teman-teman di rumah sakit baiknya bagaimana. Tapi kemungkinan besar dipulangkan. Makamkan dengan prosedur penanganan pasien COVID, ya. Kemudian kita ambilkan spesimennya juga untuk kita periksa bersama-sama dengan spesimen yang lain kemarin, dan hasilnya negatif, ya. Hasilnya kemudian bersangkutan dinyatakan negatif, ya. Kemudian untuk yang kemarin, ya, kemarin ada satu jenazah lagi. Perlu saya sampaikan di sini bahwa dalam situasi seperti ini kami juga harus meningkatkan kewaspadaan, antisipasi, sehingga memang prosedur penanganan jenazah di rumah sakit adalah sudah prosedur yang ketat, ya.
Jadi petugas di kamar jenazah pun menangani jenazahnya sudah dengan standar perlindungan yang maksimal dengan memakai APD yang lengkap. Sehingga kemarin itu sewaktu dievakuasi dari rumah, kemungkinan ada masyarakat yang lewat, ya. Saya juga tidak mendapatkan beritanya di medsos, tapi oleh informasi dari teman-teman ada yang mengedarkan, ya. Dan saya tidak tahu beritanya seperti apa, cuma tadi pagi dari keluarga ada menelpon saya, ya. Sehingga bersama ini saya ingin menyampaikan buat teman-teman wartawan agar menyampaikan kepada masyarakat agar berhenti dengan berita-berita yang hoax, yang tidak mendukung, ya. Karena ini kan keluarganya jadi ya. Perlu saya sampaikan bahwa yang bersangkutan, ya, untuk jenazah yang kemarin di rumah sakit, ya, penanganan dengan APD yang maksimal, yang standar itu dalam rangka tadi saya sampaikan untuk proteksi terhadap tenaga kesehatan dan juga petugas. Dalam situasi seperti ini kita nggak bisa. Dan untuk pemeriksaan yang bersangkutan, ya, kemarin saya sampaikan untuk teman-teman coba dicarikan hasil darahnya yang mungkin masih ada untuk kita rapid test, ya. Dan hasil rapid testnya yang jenazah kemarin negatif, sehingga mungkin perlu disampaikan kepada masyarakat untuk, saya kira tidak perlu membesar-besarkan dan memberikan berita-berita yang kasihan sama keluarga, kan, seperti itu. Malah sama keluarga tadi yang telepon saya bilang lapor polisi saja supaya memberikan berita hoax ini jadi jadi tobat gitu. Karena ini tidak bisa model menyebarkan berita-berita yang justru meresahkan masyarakat, kan, seperti itu. Jadi kemungkinan malah keluarga akan melaporkan ke pihak berwajib soal itu, ya. Sehingga mungkin saya imbau untuk teman-teman juga untuk mendukung, ya, dengan memberitakan atau menyampaikan kepada masyarakat. Saya kira tidak perlu membuat berita-berita yang justru tidak benar dan meresahkan masyarakat. Mungkin sementara itu ada pertanyaan. Yang nomor 14 tadi itu, ya. Nomor 14. Iya. Nah, itu kan sudah dinyatakan negatif, iya. Dan sembuh, ya. Iya. Berarti dia sudah bisa pulang. Sudah boleh pulang. Cuma tadi saya komunikasi dengan dokter penanggung jawab, mungkin masih dibicarakan lagi, dievaluasi lagi karena istrinya kan masih dirawat karena konfirmasi setelah pengobatan yang masih positif. Ya. Nanti akan dibicarakan lebih dalam karena selama ini kan karena dua-duanya positif, supaya tidak terpisah sehingga memberikan dampak psikologis itu, keduanya kita rawat bersama-sama suami istri sehingga saling mendukung dalam upaya penyembuhan. Cuma ini kan sekarang suaminya sudah sembuh duluan, istrinya belum. Ya, apakah nanti suaminya dipulangkan, ya, nanti sementara diskusikan oleh teman-teman di rumah sakit baiknya bagaimana. Tapi kemungkinan besar dipulangkan. Jadi yang negatif kita pulangkan, jadi yang dirawat adalah yang nona, yang perempuan 25 tahun itu tadi, PDP nomor 17, ya. Kemudian dengan PDP 13 yang masih konfirmasi pasca pengobatan yang masih positif. Kemudian yang suaminya apakah nanti dipertimbangkan bisa pulang atau tidak. Nah, nanti lihat evaluasi setelah dokternya hari ini. Kalau misalnya bisa dipulangkan berarti yang sisa 2, ya. Sisa 2 PDP 13 dan PDP 17. Kemudian pagi ini ada tambahan 1 PDP lagi, ya. Seorang anak umur 5 tahun, jenis kelamin laki-laki. Ya. Ini riwayatnya dari bapaknya. Bapaknya punya perjalanan risiko dari Jayapura, ya, sekitar 10-11 hari yang lalu, ya. Kemudian sekarang anaknya ada demam, ada batuk, ya. Kemudian hasil evaluasi di paru-parunya kemungkinan ada pneumonia sehingga ditetapkan sebagai PDP dan dirawat. Jadi ada tambahan 1 PDP lagi hari ini, seorang anak laki-laki umur 5 tahun. Jadi PDP 3 dong, ya? Jadi PDP-nya ya 3. Kalau misalnya yang suami PDP 14 bisa dipulangkan, berarti tinggal 3 yang. Tinggal 3, ya. Tapi dok, yang tadi kan PDP 16 kan hasilnya belum di... Oh iya, dengan PDP 16 benar. Berarti 4.
Dengan PDP 16 karena hasil konfirmasi labnya belum ada. Ya. Berarti 4 ya. Berarti 4 ya. Empat. 4 yang dirawat. Iya, 2 positif. 2 positif, iya. 2 positif, kemudian 4 dirawat. ya yang satu menunggu konfirmasi. Menunggu konfirmasi yang satu baru. Iya, yang satu baru. Ya. Kalau penumpang Lion Air, dokter sudah berapa yang update terbaru? Sampai dengan kemarin kayaknya sudah sekitar 91 ya, Yang melapor ya. yang sudah melapor dan sudah kita periksa. Kalau ini rapid test itu. Iya. Rapid test. Itu keseluruhan dari penumpang Lion Air itu berapa yang PDP, Dok? Lion Air Cuma 2 2. yang ternyata negatif dipulangkan hari ini kan. Ah. Satu yang belum, yang PDP 16, 16 ya. PDP 16, PDP 19 itu yang dipulangkan, kemudian PD 18 itu yang kode kontak serumah. Oh gitu. Iya, jadi yang PDP masih yang nomor 16, ya. Kemudian yang karantina di Hotel Asma, Hai. perempuan itu tadi dipulangkan. Tadi dok, yang PDP pasien nomor 20 ini kan orang tuanya, bapaknya pernah melakukan perjalanan. Iya, Dia pernah masuk jadi PDP juga? tidak. Iya, cuma karena di tracing, karena bapaknya baru pulang dari daerah yang dianggap berisiko, kemudian anak dengan gejala yang mirip COVID, maka ditetapkan saya sebagai PDP untuk dievaluasi. Kira-kira. Oh jadi tidak mesti tuh bapaknya umpamanya PDP lalu nanya ini tidak mesti bapaknya mesti tidak PDP juga Pak Ibu. Tidak mesti. Tidak Iya, mesti, oh. tidak mesti. Iya. Oh. Iya. Dok,